Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lianovita Sari dari kelas Tadris Matematika 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika, yaitu mengenai sistem bilangan dan geometri. Nah, di sini akan terdapat 3 submateri. Yang pertama yaitu mengenai konsep dan sistem bilangan, kemudian konsep aljabar, dan konsep geometri. Submateri yang pertama yaitu mengenai konsep dan sistem bilangan, di mana konsep dan sistem bilangan ini memuat 1. Angka Hindu-Arab. Nah, angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab yang berasal dari India dan kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab pertama yang menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numero Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khawarizmi. Kemudian dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa, dibawa oleh Fibonacci dengan bukunya yang berjudul Liber Abbasi yang diterbitkan pada tahun 1202. Yang kedua yaitu bilangan pecahan dan desimal. Nah, menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmasputa Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Khwarizmi yaitu orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Sedangkan pemakaian pecahan desimal dan cara perhitungannya yang signifikan sendiri terdapat pada karya Al-Qazi yang berjudul Miftah al-Hisab. Kemudian yaitu bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif, sementara matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif ini lebih maju di India yang dibawa oleh Brahmagupta yang telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Selanjutnya yaitu bilangan irasional. Perguruan Pitagoras yaitu sekitar tahun 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 yaitu oleh Dedekind dalam bukunya yang berjudul Continuity and Irrational Numbers yang terbit pada tahun 1872 yang memuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu logaritma. Nah, logaritma ini ditemukan di awal tahun 1600 oleh Johann Napier dan Jos Burgi. Napier menerbitkan buku yang berjudul Magnifici Logarithmorum Canonis Descriptio pada tahun 1614. Kemudian Burgi mempublikasikan Arithmetic and Geometris Progress Tabulen pada tahun 1620. Bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Burgi menggunakan pendekatan geometris. Kemudian Henry Brage mendiskusikan logaritma Napier dan juga yang memulai menggunakan istilah mantisa dan karakteristik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada segitiga Pascal. Secara independen, matematikawan Cina dan Muslim atau Persia masing-masing menemukan segitiga Pascal, antara lain oleh Xia Hixian atau Xia Xian pada tahun sekitar 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut Meru Prastara pada abad ke-3 atau 4. Kemudian segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal yang berjudul Tribe du Triangle Arithmetic pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu submateri yang kedua mengenai konsep aljabar, di mana konsep aljabar ini memuat 1. Teorema Pitagoras. Nah, teorema ini diberi nama Pitagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti bernama Plimpton 322 yang terdiri atas 3 kolom bilangan
yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras. Sebuah catatan kuno yang berjudul Chogyal Swanjing 500 hingga 200 sebelum Masehi menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pythagoras. Teks kuno dari India, di dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi terdapat bahasa teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras seperti 5, 12, 13, 12, 16, 20, 8, 15, 17, 15, 20, 25, 12, 35, 37, 15, 36, 39, 5/2, 6, 13/2, dan 15/2, 10, 25/2. Untuk yang selanjutnya yaitu persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan satu algoritma dengan melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat dalam Papirus Berlin dari tahun 2160 sampai 1700 sebelum Masehi. Sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat dengan menggunakan kuantitas geometri. Aribata 1 memberikan aturan untuk jumlah suatu deret geometri yang menunjukkan tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Al-Khwarizmi menyusun 6 macam persamaan kuadrat, di mana setiap tipenya diselesaikan dengan menggunakan diagram geometris dan prinsip melengkapkan kuadrat. Kemudian Abraham Barhia Hanasi atau lebih dikenal di Eropa sebagai Savasorda menulis buku yang berjudul Liber Ambadorum yang diterbitkan di Eropa pada tahun 1145 dan merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap mengenai persamaan kuadrat. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem persamaan linear. Nah, diketahui Babilonia yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Xianzang Xuanzu yang telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikan yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fang-Seng yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Yang selanjutnya yaitu matriks dan determinan. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang oleh Seki Koa pada tahun 1683 lewat bukunya yang berjudul Method of Solving the Decimolate Problems yang memuat metode matriks. Leibniz dalam suratnya ke Eihopittel pada tahun 1683 menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Pada tahun 1750, Cramer lewat bukunya Introduction to the Analysis of Algebraic Curve memberikan aturan umum untuk aturan Cramer pada matriks N. Kemudian Cauchy pada tahun 1812 pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern yang merintis konsep minor dan adjoints serta hasil kali matriks. Kemudian pada tahun 1850 istilah matriks muncul dalam tulisan Sylvester. Tahun 1853 yang dikenal lewat tabel Cayley menulis tentang inverse matrix. Untuk submateri yang selanjutnya yaitu mengenai konsep geometri. Nah, sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukuplah teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rhind berisi masalah matematika dan pemecahannya, di mana masalah geometri terdapat pada soal 41 hingga 46, lalu 48 hingga 60. Lalu 7 dari 25 soal pada papirus Moskow merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bulat dan volume frustum. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Xiuzang Xuanzu yang berisi persoalan aritmetika hingga geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah
geometri dari Yunani kuno yang berasal dari Euclid dengan bukunya yang berjudul Elements yang terdiri dari 13 buah buku. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam yaitu Arab dan Persia yang berupa rintisan geometri non-Euclidean. Mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Kemudian pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.